Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Priscilla Paramita Teva, NIM 20410111. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 2 kelas C. Mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan hukum bisnis di era globalisasi. Sebelum itu kita harus memahami apa itu pengertian hukum, tujuan hukum, dan hukum ekonomi. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dapat dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Ya baik, kita masuk ke pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara, pelaksanaan, urusan atau kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa, dengan menempatkan uang dan entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu. Baik, kita masuk ke pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan, urusan atau kegiatan dagang industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dan entrepreneur dalam risiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu. Ya baik, kita masuk ke ruang lingkup hukum bisnis. Ruang lingkup hukum bisnis sendiri mencakup beberapa hal berikut, diantaranya 1. Kontrak bisnis, 2. Bentuk badan usaha yang meliputi PT, firma, dan CV, 3. Pasar modal dan perusahaan go public, 4. Kegiatan jual beli oleh perusahaan, 5. Investasi atau penanaman modal, 6. Likuidasi dan pilot, 7. Merger, akuisisi dan konsolidasi, 8. Pembiayaan dan pengkreditan, 9. Jaminan hutang, 10. Surat-surat, 11. Ketenaga kerjaan, 12. Hak kekayaan intelektual industri, 13. Persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli, 14. Perlindungan terhadap konsumen, 15. Distribusi dan agen, 16. Asuransi, 17. Menyelesaikan sengketa bisnis, 18. Bisnis internasional, 19. Hukum. Prinsip-prinsip dalam berbisnis. Yang pertama itu semangat atau passion, yang kedua itu mandiri atau independen, yang ketiga itu peka terhadap pasar atau marketing sensitivity, 4. Inovatif dan kreatif, 5. Mengambil risiko dengan penuh perhitungan atau calculate risk taker, 6. Pantang menyerah atau persisten, 7. Berdasarkan standar etika atau high etika standar. Harapan dunia bisnis pada hukum: menciptakan kepastian yang stabilitas, mendukung efisiensi dan produktivitas menurut Douglas dan North, responsif menurut Nonet dan Selznick, velocity menurut Bill Gates, 5. Mengandung daya prediksi, 6. Menyelesaikan sengketa secara efektif, efisien, dan menghasilkan keputusan yang bisa diterima semua pihak.
Ya baik, kita masuk dalam globalisasi. Globalisasi terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Itu pengertian globalisasi, fenomena globalisasi, globalisasi di bidang ekonomi, dan dampak globalisasi. Pengertian globalisasi. Globalisasi adalah berkaitan dengan informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Globalisasi membuat semua sektor kehidupan semakin mudah dijalankan. Fenomena globalisasi ada 5, yaitu arus etnis, arus teknologi, arus keuangan, arus media. Arus etnis yang ditandai dengan adanya perpindahan manusia seperti imigran, turis, tenaga kerja, dan pendatang pada suatu wilayah. Arus teknologi ditandai dengan perpindahan teknologi seperti hadirnya multinational corporation dan transnational corporation. Arus keuangan ditandai dengan semakin tinggi perpindahan modal utama seperti invest atau pembelian melalui internet atau online. 4. Arus media ditandai dengan perpindahan info melalui media cetak ataupun media elektronik. Baik, kita masuk di globalisasi di bidang ekonomi. Globalisasi di bidang ekonomi adalah peningkatan integrasi ekonomi yang saling ketergantungan ekonomi nasional, regional, dan lokal di seluruh dunia melalui intensifikasi pergerakan barang, jasa, teknologi, dan moda lintas batas. Globalisasi ekonomi terdiri dari globalisasi produksi dan keuangan, pasar, dan teknologi, rezim organisasi dan lembaga perusahaan tenaga kerja. Dampak globalisasi. Dampak globalisasi itu mempunyai dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak globalisasi positif itu memicu sikap kreatif dan inovatif di kalangan masyarakat luas agar dapat bersaing di ranah global. Dampak negatif itu pasar nasional akan dikuasai barang-barang impor. Sekian dan terima kasih.